Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kami bangun dengan segar kembali dan seperti biasa sebelum meninggalkan hotel kami menempelkan stiker sebagai jejak kami di sini. Kami minta tolong OB dari hotel ini untuk memasangkan. Baik, inilah episode yang ke-9. Kita akan bergerak dari kota Ende ini menuju ke Kelimutu. Pagi ini setelah mengisi bensin tadi kami segera meluncur ke gereja tidak jauh dari hotel karena Romo Egidius Barrera sudah menunggu kami di sana. Ini dia, tidak sampai 1 kilo, kira-kira 800 meter saja. Ya, kalau kita maju dikit ke sana ada bandara. Inilah gereja Katolik Mautapaga. Wah, rupanya Romo sudah menunggu kami dari sana. Hormat Romo. Romo Egi, ya begitu kami memanggilnya, adalah Romo yang berkarya di paroki Mautapaga ini. Letaknya persis di samping bandara. Sebelumnya Romo Egi bertugas di beberapa paroki, karena beliau cukup senior ya. Sempat juga menjadi Romo paroki di Katedral Ende. Baik, kami langsung saja diajak Romo Egi ke Taman Pancasila. Ini taman di tengah kota Ende dan dulu persis letaknya di tepi laut. Tapi dengan adanya perkembangan, kemudian beberapa bagian dari pantai itu sudah menjadi daratan. Di tempat patung itulah Bung Karno selalu duduk di bawah pohon sukun katanya. Tentu pohon sukunnya sudah tidak ada sekarang ya, karena dia tidak akan bertahan cukup lama. Kemudian di situ setiap senja beliau mendapatkan inspirasi setelah membaca buku. Nanti ceritanya panjang di bagian yang lain. Nah, inilah Taman Pancasila. Dan kita akan menuju ke kediaman Bung Karno dulu. Ya baik teman-teman, inilah rumah pengasingan Bung Karno dulu. Kita tahu bahwa Bung Karno dulu dibuang ke kota Ende ini pada tahun 1934 sampai dengan 1938. Di rumah inilah beliau tinggal dan menjalani masa pengasingannya di kota Ende ini. Selama di sini beliau cukup bahagia karena ternyata bertemu dengan orang-orang yang hebat. Nanti di bagian lain kita bisa mendengarkan cerita itu. Rumah ini adalah milik dari warga Ende yang bernama Bapak Abdullah Ambuwaru. Tahun 51 setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno datang dan mengunjungi Ende, bertemu dengan Pak Abdullah dan meminta agar rumah itu dijadikan museum. Tahun 54, Bung Karno datang lagi dan meresmikan rumah tersebut menjadi situs Bung Karno. Tahun 2012, Wakil Presiden Budiono meletakkan batu pertama sebagai renovasi situs Bung Karno di kota Ende. Biar dia tulis, Pater. Kami dulu ke situs Linggarjati. Dios ini masih kecil, dia suka sekali isi buku tamu. Saya masih menyimpan foto Dios waktu mengisi buku tamu dulu. Teman-teman, ini ada beberapa peninggalan peralatan, ada serika arang ya, ada katrol timba untuk di sumur, ada ceret, ada piring-piring yang digunakan. Beberapa sudah ada yang pecah. Oh, ini ada tulisan. Ini dia. Ini piring digunakan dulu makan oleh beliau. Kita bisa membayangkan ya. Beberapa dokumen juga masih tersimpan di sini. Terbawa ke sini ya. Kemudian beberapa naskah tonil
tonil adalah sandiwara, ya, semacam sandiwara, dan ini dilatih sendiri oleh Bung Karno kepada para pemuda di ND. Beberapa masih sempat menceritakan pengalamannya di Google, bisa dicari ya, tonil Soekarno di ND. Cukup menarik karena tonil ini juga digunakan sebagai alat perjuangan pada zaman itu. Cukup seru ceritanya teman-teman, karena tonil ini dipersiapkan sungguh dengan sepenuh hati oleh Bung Karno dan juga Bu Inggit. Kabarnya Bung Karno sendiri memainkan musik. Nah, ini biolanya ya. Bu Inggit mempersiapkan kostum untuk sandiwara tonil itu, dan beberapa hal lain dipersiapkan dengan baik. Teman-teman, mari kita ke Biara SVD, di mana di sana ada Serambi Soekarno. Apa itu Serambi Soekarno? Mari kita lihat sendiri. Teman-teman, ini adalah Biara SVD, Societas Verbi Divini, yang ada di Kota ND. Nah, disinilah dulu Soekarno suka datang untuk membaca buku dan berdiskusi dengan beberapa imam-imam SVD yang ada di sini. Mari kita lihat. Saya mulutnya tanam apa? Inilah bagian-bagian yang bisa digunakan. Kemungkinan juga tempat ini tempat dia duduk ya. Ya, pasti. Ini yang perlu. Pater siapa saja ini? Diantar kemana-mana, bisa dapat banyak sejarah. Ya, sudah. Iya. Terbaik juga sudah. Kita sudah Enak di sini juga tempatnya asik. Dikit. Ini Biara SPD yang tahun 34 sampai 38. Ini beliau minta izin pada Romo provinsial di sini untuk ikut baca buku di sini. Perpustakaan kecil. Kemudian beliau sering berdiskusi, tukar pikiran, mengenai nilai-nilai di sini bersama Romo STD, Romo Piratus Kucing, dan Romo Yohanes Buma STD. Di tempat ini, di Biara SVD, Bung Karno mendapatkan teman-teman sejati. Di pengasingannya, beliau tidak merasa kesepian karena mendapatkan teman-teman, bahkan sparring partner yang memadai, teman diskusi yang pas. Bisa dibayangkan ND pada tahun 34 seperti apa sepinya. Dan tidak mungkin Bung Karno bisa berdiskusi dengan kolonial yang berkuasa pada saat itu. Maka Biara SVD inilah yang menjadi tujuan logis untuk bisa dikunjungi, karena juga mempunyai perpustakaan dengan buku-buku yang lengkap. Dari hasil diskusi dengan para pater yang ada di Biara SVD ini, dan juga permenungan-permenungan yang dilakukan oleh Bung Karno, maka lahirlah Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Dan nampaknya tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa kota ND dan segala yang ada di sana menjadi rahim yang sangat baik untuk lahirnya Pancasila yang kita rayakan setiap tanggal 1 Juni. Nampaknya saya punya ide. Sebentar.
apa halangannya kalau kita berfoto bertiga seperti Pater Boma dan Bung Karno pada saat itu? Tidakkah di antara kita ada seorang pater dan seorang anak muda, mahasiswa UGM, dan bapaknya? Mari kita berperan. Doa kecil yang ada dalam hati kira-kira berbunyi seperti ini. Sekiranya Tuhan berkehendak, biarlah anak muda ini bisa menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Setelah dari Serambi Soekarno yang ada di teras depan, kami diajak masuk ke arah dalam, kami diajak ke rafter. Ini rafter adalah ruang makan. Ya, Pater Egi, Romo Egi sedang mencari koleganya. Sementara itu saya melihat-lihat ini. Ini adalah foto para pemimpin SVD di ND dari waktu ke waktu. Ya, ini sebenarnya pintu depan di sini, sehingga setiap kali orang masuk langsung bertemu di sana. Wah, kami diterima oleh Romo Sandro Bataona SVD. Beliau menjamu kami makan pagi, luar biasa. Terima kasih Romo, juga cerita tentang karya-karya pelayanannya yang luar biasa. Beliau melayani, mendampingi, merawat orang-orang dengan gangguan jiwa atau biasa kita sebut dengan ODGJ. Beliau ini luar biasa karena sebagai salah satu pejabat di biara ini, beliau juga masih tetap melayani keluar ke tempat-tempat di mana orang bahkan tidak mau mendekati. Orang-orang dengan gangguan kejiwaan ini seringkali diabaikan oleh lingkungannya, dan jadi ingat Bunda Teresa yang mengajarkan bahwa perbuatan yang kecil sekalipun jika dilakukan dengan cinta yang besar akan mendatangkan kebahagiaan. Sudah perjalanan dan seterusnya Tuhan memberkati dan kembali menjalankan tugas mereka sebagaimana mestinya sebagai orang tua seorang ini yang menanam nilai-nilai dasar Kristianisme. Anak juga termasuk musuh mudah-mudahan ditekan karya keputusan Bapa Tuhan bersamamu dan juga kita semua dalam masa persiapan ini akan suci nanti berbagai terjadi ke mereka doa di nama dilindungi dan berkati pada Allah Maha Kuasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tak lupa Romo Sandro mendoakan kami agar dapat mencapai finish dengan aman, dihindarkan dari segala macam halangan dan mara bahaya, dan juga mendoakan Dios secara khusus untuk dapat belajar lebih baik dan sukses. Badan anjing. Teman-teman, ada yang hampir terlupa. Ini adalah biara SVD di mana lantai duanya ini. Jadi ini bangunan semua lengkap sama semua. Dibangun sebelum Presiden Soekarno ada di sini. Nah, lantai 2 itu kabarnya malah dipakai untuk latihan tonil Kelimutu yang dipimpin oleh Bung Karno dulu. Setelah dari biara SVD kami beranjak ke gereja katedral. Inilah tampak dalam dari gereja katedral. Kami berfoto sebentar. Gambar-gambar di dalam masih asli semua, dan ini makam dari uskup pertama, Monsignor Arnoldus Verstralen. Namanya diabadikan pada percetakan Arnoldus di ND. Ini dia dari depan sejenak sebelum kami berangkat. Baiklah teman-teman,
Sekarang kita mulai bergerak lagi meninggalkan kota Ende. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Romo Egidius Barera yang sudah menerima kami di kota Ende ini, mendampingi, menemani kami berjalan-jalan mengelilingi kota Ende dan melihat peninggalan-peninggalan sejarah yang sangat penting, terutama sejarah lahirnya Pancasila. Terima kasih sekali lagi kota Ende. Kami menuju ke Larantuka melalui Kelimutu. Untuk episode ini kita akan sampai di Kelimutu dan kami akan bermalam di sana. Baik, mari kita jalan teman-teman. Kota Ende kita tinggalkan. Luar biasa, inilah jalan di luar kota yang sangat mulus dan indah. Teman-teman sekalian, ini adalah Danau Kelimutu dari Citra Satelit. Pada saat pengasingan Bung Karno di kota Ende, konon warna danau itu merah, putih, dan biru. Ya, ini teman-teman rencana perjalanan kita dari Ende ke Kelimutu. Pendek saja, hanya 62 km. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Jalan masih mulus teman-teman, ini cukup lebar tapi garisnya tidak putus-putus. Ya, peringatan agar kita tetap waspada ya. Perjalanan pagi ini sungguh menyenangkan dan kami menikmati. Ini cuaca cukup terang ya, tidak ada mendung yang berarti, jadi ya memang walaupun masih bulan April tapi sudah tidak ada hujan yang kami hadapi sepanjang jalan, kecuali di Batu Malang episode kedua. Teman-teman, ada satu cerita yang lupa kami sampaikan, kami janjikan untuk menyampaikan, yaitu ketika kami di Sape itu saya teringat bahwa kami terkendala waktu itu. Waktu itu 10 tahun yang lalu mobil towing kami terpaksa ditinggalkan di sana karena kami lupa untuk mendaftar ferry pada hari sebelumnya. Kami datang sebenarnya pada hari sebelumnya, tapi kami tidak tahu. Kami hanya kami beristirahat dan kami jalan-jalan di kota di Sape itu, di pelabuhan, dan kami pikir bisa langsung naik ke ferry dan berangkat besok harinya. Ternyata ketika kami antri waktu itu tidak seperti saat sekarang. Ferry itu tidak bisa menerima mobil lagi karena sudah penuh. Ferry yang kami tumpangi itu akan bergerak terus dari Labuan Bajo melanjutkan ke Pulau Sumba. Nah, karena muatannya banyak, mobil kami terpaksa ditinggal di penginapan di Sape. Nah, kami kebingungan dengan muatan yang ada di mobil itu. Ada satu motor dan bahan bakar dan macam-macam. Kami bawa di dalam satu gerobak saja. Akhirnya nanti di Labuan Bajo baru kami pikirkan lagi bagaimana caranya kami cari mobil atau bagaimana. Dan itulah yang terjadi. Kami harus menurunkan kedua motor. Satu dipakai ya, satu selalu ada di atas mobil. Dan sopir dari mobil towing kami terpaksa yang mengendarai motor saya yang satu. Kami bergantian. Oke, baik. Dan jalan-jalan ini menjadi saksi kami jalan sementara teman kami montir waktu itu harus kita sewakan mobil untuk berjalan dengan mobil charteran. Kami jalan berdua, motor saya menggonceng anak saya, dan hari ini anak saya sudah menggunakan motor. Ini motor yang saya gunakan ini 10 tahun yang lalu kami gunakan untuk berboncengan. Ya, ini baru mencoba jalan dan ternyata
kita cukup nyaman. Saya ketinggalan di belakang. Ya, kami kasih tahu bahwa kita akan berhenti untuk cari kopi dan pisang goreng. Ternyata teman-teman, di tempat ini sekitar 30 kilo dari kota Ende ada satu warung di tepi jalan. Di belakang pemandangannya cukup bagus dan kami pikir ini baik untuk jadi tempat untuk beristirahat sejenak, minum kopi, makan pisang goreng dan beberapa snack makanan yang lainnya. Ini dia warung di tepi jalan. Ini makanan khas desa Soko Barat. Pisang goreng dan sambalnya, sambal belimbing ini. Ya, sedap rupanya. Silakan. Sedap. Ya, itu spontanitas dari rasa bahagia walaupun dengan hanya makan pisang goreng dan minum kopi. Kami sungguh menikmati. Teman-teman, kita mulai lagi bergerak mendekati Kawah Kelimutu. Ini jalannya masih terlihat sangat mulus ya. Lihatlah. Wow. Jalan tidak begitu keriting lagi, tapi ya lumayan untuk mencoba menjajal rasanya mesin motor. Walaupun cc kecil tetapi bisa memberikan sensasi yang cukup untuk menikmati perjalanan di Pulau Flores ini. Kita akan bergerak sekitar 20 kiloan lagi. Ya, nanti di depan ada pertigaan. Jadi 10 km, kurang lebih 10 km dari Kawah Kelimutu kita akan berpisah dari jalan poros, jalan nasional ini. Kita masuk ke kanan dan kita menuju ke Gunung Kelimutu. Kita lihat bagaimana jalan-jalan yang akan kita lalui di sana. Mari kita nikmati. Teman-teman, tadi kita sudah melalui pertigaan. Kita berpisah dari jalan nasional, jalan poros Ende ke Momere. Ini juga masih jalan nasional karena menuju ke Taman Nasional masih marka kuning. Ya, sebentar lagi kita akan sampai di gate, pintu gerbang Taman Nasional Gunung Kelimutu. Sebentar lagi, kemudian kita akan meneruskan. Rupanya dari gate ini masih ada jarak sampai di kawahnya, mungkin sekitar berapa kilo ini. Oh, cukup jauh.
mengatakan bahwa dia sudah sampai di gerbang. Saya menyusul dari belakang. Setelah membeli tiket masuk, kami segera bergerak. Masih ada 2,2 km sampai di pelataran Plaza masuk Taman Nasional Kelimutu ini. Ralat tadi koreksi, bukan Taman Nasional Gunung Kelimutu, tapi Taman Nasional Kelimutu. Baik, jalan agak menyempit sedikit, tapi jalan masih tetap mulus. Dan sebentar lagi, wah ini tidak ada orang sama sekali, kami bersyukur. Jalan sepi sekali ya. Dan nampaknya masa COVID ini menyisakan banyak hal yang positif. Vegetasi cukup subur, tidak ada yang mengganggu. Tentu harus dirawat ya. Maka kami lihat di sana sini ada yang potong rumput di pinggir jalan. Cukup berpotensi bahaya juga ya potong rumput di pinggir jalan, nanti rumputnya bisa keinjak licin ini teman-teman. Kelihatan orang yang potong rumput di pinggir jalan. Jatuh. Enggak. Nah, itu dia baru mengalami terpeleset. Oke, baik teman-teman, kita baru saja tiba di Taman Nasional Kelimutu. Ini di dalam ya. Kalau tadi pintu gerbangnya saja, ini plaza di mana kawahnya nanti sudah bisa kita akses dengan berjalan kaki. Ini John ini rimbawan muda, penjaga Kelimutu. Ya John? Iya. Oke. Ada Mama jalan di antara cemara gunung ini, luar biasa. Pegang batangnya dulu mah. Ya depan itu. Mungkin karena ketinggian ya. Ya itu coba. Teksturnya juga beda banget. Istri saya sudah menjadi rimbawan juga karena terlalu sering ikut ke hutan. Juga anak-anak saya setiap kali melihat sesuatu, ada satu fenomena di hutan, kita selalu berdiskusi dalam keluarga dan mereka semua menjadi sangat rimbawan. Baik teman-teman, ini beberapa spot foto yang cukup baik di sepanjang jalan menuju ke kawah, dan inilah kawah pertama. Kawah pertama ini disebut Tiwu Ko'ofai Nuamuri. Ko'ofai dan Nuamuri adalah dua nama pemuda dalam legenda Gunung Kelimutu ini. Danau ini juga disebut Danau Muda-Mudi. Danau kedua kita kenal dengan nama Tiwu Atabuku atau Danau Orang Tua. Dan yang ketiga di atas nanti, setelah kita naik ratusan anak tangga, kita akan bertemu dengan satu danau dengan kawah, dengan air kawah yang berwarna hitam ya. Di atas sana itu disebut dengan Tiwu Atapolo atau Danau Kematian. Mohon maaf kalau ada yang tahu informasi lainnya. Memang banyak versi tentang legenda ini dan kita tidak akan membahasnya lebih detail. Ini John siapa nama? John Roga. Kamu sudah berapa tahun kerja di sini, John? Ya 9 hampir 10 9 tahun. hampir 10. Ya, kamu apa tugasnya selama ini? Saya di petugasnya kebersihan, Bang. Kebersihan ini yang kamu ambil sepanjang jalan tadi ya?
Terima kasih. Sambil jalan kamu punguti sendiri setiap hari. Ini hasilnya seperti ini. Kalau tidak ada John dan temannya satu, nama siapa? Iya. Kau berdua? Berdua kan. Siapa nama satu? Son sama kan Persib nih Bapak. Iya. Sama siapa lagi? Safer, Iya. John, terus Jadi tugasmu naik mengantarkan tamu atau tidak? saya tidak Tidak, merasakan tapi namanya. kamu ke atas untuk membersihkan ini. Bersihkan. Baik. Ya, Oke. Dan sekarang apa statusmu? Pegawai kah atau apa? saya tenaga kontrak. Tenaga kontrak sampai sekarang ya? Ya, Oke, baik. Terima kasih John. sama-sama Pak. John lokal di sini ya, orang lokal. Mama mau kemana? Ke atas mana? Puncak ya, puncak di atas. Berarti ada kawah lagi di atas ya? Oh hebat. Mama tidak capek? Oke. Kalau kita lihat sepintas ini sarana dan prasarana yang ada cukup terpelihara dan salut untuk pengelola Taman Nasional Kelimutu ini. Orang-orang seperti John ini bekerja dengan sepenuh hati walaupun bukan pegawai. Orang-orang ini jadi Dia hanya petugas kebersihan, tapi coba lihat sambil jalan dia membawa kresek dan mengambil setiap bahkan pembungkus permen pun dipungutnya. Anak-anak saya belajar dari orang-orang seperti ini. Dia belajar jadi pemimpin dengan melakukan hal-hal yang sepele tapi sungguh sangat berguna. Bayangkan kalau sampahnya sudah sangat banyak dan itu tidak akan menarik dilihat. Terima kasih John. Semoga Anda bisa cepat menjadi pegawai. Nanti ada kendaraan roda 3 tuh. Masuk ke sini baru muat. Bagaimana roda 3 itu bisa naik di tangga? Itu lewat jalur itu tadi Bapak, yang tempat orang jualan itu kan ada. Dan setelah menapaki ratusan anak tangga ini, kita sampai juga di Danau Tiwu Atapolo. Inilah danau kematian. Teman-teman, di sini ada cukup banyak monyet ekor panjang dan ada cerita rupanya mengenai mereka ini di sini. Mari kita simak. Halo. Halo. Hey. Apa kabar? Namamu siapa? Gema, ini mau dikasih nama siapa Gema? Ada panggil temannya, ada temannya satu situ. Ambil John. Sampah-sampah ini ternyata dibongkar oleh sekelompok monyet ekor panjang di sini. Ya, sudah dikumpulkan oleh Om John tadi dan dibongkar kembali. Akibat karena mereka sering dikasih makan. Mereka kehilangan akal untuk mencari hidupnya sendiri di hutan. Dan dia tergantung sama pemberian orang. Kalau lihat kresek dan plastik, pasti dibongkar. Ini dia aktornya. Coba lihat. Mereka tidak bisa makan yang lain. Dia makan semut kalau sudah tidak ada pengunjung. Pengunjung. Tolong bantu Om John ini. Kasihan, dia harus pungut lagi dan pungut lagi akibat monyet. Jadi tidak cukup kita hanya punya kesadaran untuk mengumpulkan sampah ya teman-teman dan memasukkan ke tempat sampah, tetapi juga tidak memberi makan kepada monyet. Coba, jadi kelasnya bertambah ini. Mulai dari memberi makan monyet membuat mereka menjadi sangat tergantung pada pengunjung yang bawa kresek. Jadi jangan kita menambah sampah ini hanya karena kita, mohon maaf, sok tahu. Kita pikir monyet-monyet ini tidak punya makanan, kasihan, padahal dia kaya raya. Tuhan sudah menciptakan mereka dengan kemampuan makan di alam raya ini. Makan di alam raya ini. Ya. Dan kita menghancurkan hidupnya karena kita mengajarkan mereka makan dari suapan kita. Kita seperti orang hebat Jangan. Terima kasih. Selamat sore.
Ini puncak Gunung Kelimutu. Ada toiletnya. Wah, luar biasa. Air ada. Kemudian cukup bersih, sangat bersih bahkan dibanding tempat-tempat wisata yang pernah saya kunjungi. Ini di atas puncak gunung, tapi coba lihat urinoirnya bersih. Ini juga ada air, ya, air jalan, ada sabun tersedia, toiletnya bersih, klosetnya bersih, ada jongkok, ada duduk. Ya, ini untuk yang laki-laki, kemudian untuk ladies ada di sini. Sama, ini juga bersih. Ini bersih. Ya, kita lihat air jalan, klosetnya. Dalam perjalanan pulang dari puncak Kelimutu, kami masih terus membicarakan keindahan Kelimutu ini dengan keramahan orang-orangnya. Dan kami berkenalan dengan Pak Arnold. Ini salah satu pedagang kecil di dekat tempat parkir di bawah. Dan kebetulan beliau juga sudah pensiun sama seperti saya. Kami bicara banyak tentang kearifan lokal di masyarakat Lio ini, di dekat Kelimutu ya. Beliau kebetulan sekali juga asli orang sini. Istrinya orang Tapanuli. Dan banyak hal yang menarik saya belajar dari situ. Setelah kami obrol-obrol, kami terus segera siap-siap untuk bergerak menuju ke penginapan kami di jalan utama, Jalan Poros ND Maumere di bawah, dekat pertigaan tadi. Teman-teman, kita sekarang berada di perjalanan pulang, turun dari puncak Kelimutu. Kita sudah meninggalkan gate utama dan oh iya, John menemani kami plus anjingnya. Luar biasa, anjingnya begitu setia. Coba lihat, anjingnya bisa mengikuti kami yang sedang naik motor. Ya, berlari cukup cepat. Mana dia? Dia suka potong jalan. Oh, dia bisa jalan memintas. Dan mana? Oh, itu dia. Itu dia. Wah, luar biasa, coba lihat. Dia berlari cepat sekali. Jadi ceritanya John itu suka ditemani kalau ke gunung, bertugas di Kelimutu, dan pulangnya pun dia ikut. Tapi dia tahu jalan pulang, sehingga jalan berkelok-kelok ini dia potong Bebas dia. di semak belukar itu. Baik teman-teman, kita akan sudahi episode ini. Episode 9 hanya sampai di Kelimutu, dan kita menginap di Kelimutu. Tetapi penginapan kami ada di bawah, di pertigaan bawah Jalan Poros ND Maumere. Ada satu penginapan, beberapa penginapan di situ, homestay dan penginapan kecil, ada cottage. Dia udah tahu jalan Yang kami pilih adalah penginapan Antoniri. Anda bisa dapat di Traveloka juga. Selamat beristirahat teman-teman semua. Sampai jumpa di episode yang ke-10. Ikuti terus petualangan kami sampai di kota terakhir.